Pernahkah kalian membayangkan ada sebuah tembok raksasa yang menahan kekuatan penghancur di balik gunung? Tembok ini bukan sekadar bangunan biasa, tapi sebuah segel yang menjaga dunia kita dari kengerian yang tak terbayangkan. Ini adalah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, dua suku perusak yang kemunculannya menjadi salah satu tanda terbesar datangnya hari kiamat. Semua berawal di zaman seorang raja saleh yang agung, Zulkarnain. Saat melakukan perjalanan ke ujung bumi, beliau tiba di antara dua gunung. Di sana, beliau bertemu dengan kaum yang hampir tidak bisa memahami bahasanya. Mereka mengeluh tentang dua suku yang selalu membuat kerusakan di muka bumi, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka merampok, membunuh, dan menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Kaum yang tertindas ini kemudian memohon kepada Zulkarnain, "Wahai Zulkarnain, maukah engkau membuatkan dinding di antara kami dan mereka? Sebagai imbalannya kami akan membayarmu." Zulkarnain, dengan kebijaksanaan dan kekuatan dari Allah, menolak bayaran tersebut. Beliau berkata, "Apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku lebih baik dari imbalan kalian." Beliau hanya meminta bantuan tenaga dari mereka. Maka, dimulailah proyek pembangunan raksasa. Zulkarnain memerintahkan mereka untuk mengumpulkan potongan-potongan besi dan menumpuknya hingga setinggi puncak kedua gunung. Setelah itu, beliau memerintahkan mereka untuk meniupkan api ke tumpukan besi itu hingga memerah seperti bara. Terakhir, beliau meminta tembaga cair untuk dituangkan di atasnya. Jadilah sebuah tembok yang luar biasa kuat dan licin. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan pernah bisa melubanginya, apalagi memanjatnya. Tembok itu menjadi benteng pelindung bagi umat manusia selama berabad-abad. Zulkarnain, setelah menyelesaikan tugasnya, berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Namun, apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar." Sejak saat itu, setiap hari, Ya'juj dan Ma'juj berusaha menghancurkan tembok tersebut. Mereka menggalinya tanpa henti. Saat mereka hampir berhasil menembusnya dan melihat sinar matahari, pemimpin mereka berkata, "Kembalilah besok, kita akan selesaikan pekerjaan ini." Namun, setiap kali mereka kembali keesokan harinya, atas izin Allah, tembok itu kembali utuh seperti sedia kala. Hal ini terus terjadi hari demi hari, abad demi abad, sampai nanti di akhir zaman, ketika dunia sudah dipenuhi dengan kerusakan dan kezaliman, Allah akan mengizinkan mereka keluar. Suatu hari, saat mereka hampir berhasil melubangi tembok itu, pemimpin mereka akan berkata, "Kembalilah besok, insya Allah kita akan selesaikan." Dengan mengucapkan nama Allah, untuk pertama kalinya, pekerjaan mereka tidak sia-sia. Keesokan harinya, mereka akan menemukan lubang itu masih ada. Dan dari sanalah, mereka akan keluar. Bayangkan jutaan, bahkan miliaran makhluk ini menyerbu dunia. Jumlah mereka begitu banyak, laksana air bah yang tak terbendung. Gelombang pertama dari mereka akan melewati Danau Tiberius di Palestina dan meminum seluruh airnya hingga kering. Ketika gelombang terakhir mereka lewat, mereka akan berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Mereka akan menyebar ke seluruh penjuru bumi, menghancurkan segala sesuatu yang mereka temui. Tidak ada satupun kekuatan manusia yang mampu melawan mereka. Pada saat itu, Nabi Isa alaihissalam telah turun ke bumi. Atas perintah Allah, Nabi Isa membawa orang-orang beriman untuk berlindung di atas gunung Der. Dari sana, mereka hanya bisa berdoa. Nabi Isa dan para pengikutnya mengangkat tangan, memohon pertolongan kepada Allah dari bencana dahsyat ini. Maka, Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah mengirimkan sejenis ulat yang menyerang leher-leher Ya'juj dan Ma'juj dalam satu malam. Mereka semua mati serentak, menjadi bangkai-bangkai yang tak terhitung jumlahnya. Bumi pun dipenuhi oleh bau busuk dari jasad mereka. Sekali lagi, Nabi Isa dan kaum beriman berdoa. Allah kemudian mengirimkan burung-burung raksasa yang lehernya seperti leher unta. Burung-burung itu mengangkat bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan melemparkannya ke tempat yang Allah kehendaki. Setelah itu, Allah menurunkan hujan lebat yang membersihkan seluruh permukaan bumi hingga kembali bersih dan berkilau. Kisah ini
bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ini adalah pengingat nyata yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Pengingat bahwa janji Allah itu pasti, bahwa sehebat apapun kekuatan perusak di dunia ini, kekuatan Allah jauh lebih besar. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada dunia dan memperkuat iman kita, karena hanya dengan imanlah kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah di hari yang dahsyat itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.